Jadi, saudaraku sekalian, saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, dan tentu juga adalah bagian dari umat Islam di negara ini, ingin menyampaikan pada kita semua tentang bagaimana penghargaan negara ini terhadap keberadaan agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian juga bagaimana kita harus menjaga eksistensi agama itu. Kalau kita lihat dari segi filosofis berdirinya bangsa ini, tentu jelas di dalam sila pertama, di dalam Pancasila, bicara tentang masalah ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan bagian dari rujukan bangsa ini, bahwa bangsa ini haruslah orang-orang yang beragama. Kemudian diikuti dengan nilai-nilai konstitusional dalam pasal 29 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, yang antara lain pada prinsipnya bahwa semua orang yang beragama, semua penduduk yang memeluk agama itu dijamin oleh negara untuk semuanya beribadat menurut agamanya masing-masing. Oleh karena itu, secara filosofi dan konstitusional sudah jelas semangat dari bangsa dan negara ini, maka diberikan rambu-rambu selanjutnya bahwa agama itu tidak boleh dinodai. Maka di dalam pasal 156A ayat A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, itu mengatakan bahwa dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat apa, dalam huruf A-nya mengatakan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. Nah, pasal 156A ayat 6 ayat A KUHP ini juga dikukuhkan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Jadi jelas landasan filosofi, landasan konstitusional, kemudian landasan undang-undang. Di dalam praktek ketatanegaraan kita, memang terjadi beberapa kali penodaan terhadap agama, khususnya mengenai agama Islam. Oleh karena itu, saya langsung pada putusan Mahkamah Agung nomor 1787 K/PIT 2012, itu jelas mengklasifikasi bahwa kriteria-kriteria yang ada dalam pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu betul-betul merupakan satu penodaan agama, sehingga hakim sudah yakin bahwa itu memang pasal mengenai penodaan agama. Demikian juga pada kasus lain, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 19 4 Romawi Pit B 1991 PN Jakarta Pusat tanggal 8 April 91 juga akhirnya telah menghukum seseorang, ya, kemudian putusan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa sudah terjadi satu tindak pidana penodaan agama, penghinaan terhadap Allah, God lettering. Nah, dasar inilah yang dipakai oleh jaksa penuntut umum untuk mendakwa seseorang pada waktu itu dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kemudian penghinaan terhadap agama ini disebut juga dengan blasfemi, yaitu penghinaan yang berakibat pada kehormatan dan nama baik agama, ya, kemudian merugikan pihak-pihak penganut agama itu akibat penodaan yang dilakukan. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang saya sebutkan di atas tadi itu menyatakan bahwa
agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama. Seperti menistakan Tuhan, Nabi, kitab suci. Ya. Kalau putusan Mahkamah Agung 1787 itu adalah penistaan terhadap simbol agama kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga penistaan terhadap kitab suci. Itu juga dalam perkara yang saya sebutkan nomor 19 tadi. Begitu juga kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 membodoh-bodohi masyarakat, itu juga kualifikasinya sama dengan penistaan terhadap kitab suci. Ini jelas, ya. Nah, meskipun ditujukan kepada kesucian agama, tetapi agama kan tidak bisa bicara kecuali dogmanya. Maka sebenarnya pasal ini juga sekaligus melindungi para penganut agama itu sendiri. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi ini sendiri, ya, di dalam putusannya nomor 140 PU 7 Romawi 2009 itu antara lain telah berpendirian, ya, di dalam putusannya berpendirian bahwa dari sudut pandangan hak asasi manusia, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan ansih, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang. Sehingga negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran, sekali lagi, negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama, seseorang tidak boleh melukai kebebasan beragama orang lain. Ini putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang wajib dipatuhi. Nah, disinilah negara akan mewujudkan tujuannya, yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. The best life possible. Dan undang-undang pencegahan penodaan agama ini tidak sedikit pun mematikan kemajmukan agama yang ada di Indonesia. Karena semua penganut agama mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Nah, adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut itu hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian tafsir, bicara tentang masalah tafsir terhadap suatu agama. Mahkamah Konstitusi menyatakan tafsir itu dapat memberikan keyakinan terhadap suatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah pada kebenaran. Maupun tafsir itu juga berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Apalagi satu agama ditafsirkan oleh orang yang bukan berasal dari agama itu. Tidak boleh masuk dalam ranah agama orang lain. Karena penafsiran atas keyakinan ajaran agama itu merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum. Jadi bukan eksternum. Namun penafsiran tersebut haruslah juga, meskipun dia bersifat internum, dia haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan, yaitu kitab suci masing-masing. Jadi orang yang beragama itu sendiri pun juga tidak bisa menafsirkan secara bebas. Harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agamanya dengan metodologi yang ada di dalam agama itu masing-masing. Sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak. Nah, tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh penganut agama, serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan, pasti akan menimbulkan reaksi yang akan mengancam keamanan dan ketertiban umum. Apalagi itu dikemukakan
di muka umum. Nah, untuk itu saudara sekalian, sebangsa dan setanah air ya, apabila memang terjadi satu penodaan satu agama oleh seseorang, baik internal agama itu maupun juga eksternal, maka konstitusi kita, undang-undang dasar kita telah memberikan tempat yang amat sangat terhormat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana di dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara. Saya sebagai salah seorang pelaku sejarah di negara ini yang ikut memasukkan kalimat Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena saya adalah badan pekerja MPR yang ikut mengubah Undang-Undang Dasar ini. Untuk apa polisi? Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Ketertiban masyarakat dengan 4 tugas kepolisian. Yang pertama, melindungi. Ya, jadi semua masyarakat Indonesia ini mesti harus dilindungi. Yang melindungi siapa? Ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk melindungi hak-hak warga negara satu penganut agama apabila agamanya dinodai oleh seseorang. Jadi kewajiban polisi untuk melindungi itu. Ya, kemudian mengayomi, di mana Kepolisian Negara Indonesia berada pada posisi sentral, berada pada posisi seluruh lapisan masyarakat, karena dia bersifat mengayomi. Kemudian melayani masyarakat. Melayani masyarakat di sini juga termasuk di dalamnya adalah menerima laporan-laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu namanya melayani masyarakat. Dan terakhir adalah menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu adalah bagian dari proses melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Endingnya adalah menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu adalah dengan melanjutkan, meneruskan laporan masyarakat yang berkenaan dengan, termasuk diantaranya adalah yang berkenaan dengan penodaan agama. Nah, seperti yang kita saksikan pada hari ini. Oleh karena itu saya sebagai pribadi, saya katakan bukan sebagai hakim konstitusi, bukan sebagai mantan menteri, tapi sebagai pribadi. Bukan sebagai mantan anggota DPR. Saya ingin mengajak, pertama kepada kita semua, memang harus menyerahkan proses hukum ini kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, saya juga menghimbau Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perkembangan, memberitahukan perkembangan penyidikan, apakah penyelidikan maupun penyidikan kepada masyarakat yang telah melapor, sehingga masyarakat mengetahui sampai sejauh mana laporan kami, kepercayaan kami, harapan kami kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memang polisi tidak dalam kapasitas menyatakan orang harus dihukum atau tidak dihukum. Karena itu adalah tugas dari hakim apabila proses perkaranya sudah dilanjutkan. Nah, ini yang penting kita fahami dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai persoalan ucapan oleh satu orang bisa mengakibatkan kekecewaan jutaan, puluhan juta, mungkin juga ratusan juta manusia ini, manusia Indonesia ini. Ya, oleh karena itu, marilah kita kembali kepada sistem yang ada di negara kita. Ya, kita percayakan kepada kepolisian, dan kepolisian punya kewajiban untuk menindaklanjuti dan juga menyampaikan sampai sejauh mana perkembangannya. Nah, ini masyarakat juga harus legowo menerima perkembangan demi perkembangan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kita semua. Sekali lagi, posisi saya adalah sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bagian dari umat Islam yang ada di negara tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.